Pemerintah memperpanjang PPKM Jawa Bali mulai 16 Agustus hingga 23 Agustus mendatang. Menurut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, aturan itu kembali diterapkan untuk menjaga tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas arahan dan petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan, terdapat tambahan kabupaten kota yang masuk ke level 3 sebanyak 8 kabupaten kota, sehingga total kabupaten dan kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten kota. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara detail. Ratusan warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berdesakan saat antri mendaftar vaksin. Kericuan juga sempat terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara karena berebut nomor antrian. Sulawesi Tengah, ratusan warga berdesakan dan berebut nomor antrean untuk vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Sekretariat Satgas COVID-19. Antrian warga yang timbulkan kerumunan ini disebabkan karena ketidaksiapan panitia dalam memberikan pelayanan kepada warga. Pasalnya, selain mendaftar secara online, panitia juga menerima pendaftaran secara offline di lokasi vaksinasi sehingga nomor antrean warga yang mendaftar secara online sudah tidak sesuai dengan antrian. Sementara itu, ratusan warga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berdesakan di halaman Rumah Sakit Umum Tenria Waru Bone untuk mendaftar vaksin. Kericuhan terjadi saat warga berebut mendaftarkan diri untuk divaksin, aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Warga nekat mengabaikan protokol kesehatan karena takut tidak terdaftar untuk divaksinasi. Sementara itu, pihak rumah sakit mengaku kaget dengan membludaknya pendaftar vaksin. Padahal rumah sakit hanya mendapatkan kurang lebih 350 vaksin dari Dinas Kesehatan. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, dan Kendari, Sulawesi Tenggara, Irwan Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ratusan warga di sejumlah daerah di Jawa Barat juga berdesakan mengikuti vaksinasi COVID-19. Tingginya antusias warga untuk divaksin membuat kerumunan pun tidak terhindarkan. Puluhan warga yang akan divaksin berkumpul di depan Puskesmas Lui Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Warga menunggu sejak pagi dan berebut untuk mendapatkan vaksin Sinovac. Satgas COVID-19 setempat telah memberikan himbauan kepada warga untuk menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Namun animo warga yang tinggi untuk divaksin membuat petugas pun kewalahan. Dalam satu hari, Puskesmas Lui Gajah Kota Cimahi menyuntikkan 300 dosis vaksin. Diharapkan dengan vaksinasi ini dapat mempercepat penanganan virus corona di Kota Cimahi. Ratusan warga ini antri sejak Senin pagi di SD Negeri 2 Citalang, Purwakarta untuk divaksinasi. Sayangnya, warga mengabaikan protokol kesehatan karena berdesakan tanpa menghiraukan jaga jarak. Sempat terjadi adu mulut antara peserta vaksin dengan petugas. Hal ini dipicu karena hanya warga desa Citalang dan desa Tegal Munjul yang mendapat vaksin. Sedangkan warga dari luar dua desa belum diperkenankan untuk vaksin. Ya kecewa Pak. Kenapa? Di Munjul Jaya, Kelurahan Munjul Jaya, di jam 6. Ke Kelurahan Munjul Jaya, puskesmasnya, informasi puskesmas disuruh ke Citalang. Iya. Nah, di Citalang di sini ditolak, hanya Tegal Munjul sama Citalang. Petugas pun tetap menjalankan aturan hanya 2 desa yang divaksin dalam 1 hari dan mengimbau warga yang tidak terdaftar untuk pulang. Miskomunikasi, seharusnya di hari ini itu dosis vaksinnya untuk masyarakat Citalang sama Tegal Munjul. Cuma yang datang itu
ada yang dari Cisere, Munjul Jaya, Nagri Kidul, semuanya datang ke sini. Jadi mungkin itu aja. Selama pelaksanaan vaksin, petugas pun terus mengimbau warga agar jaga jarak, namun peserta vaksin tetap berdesakan. Dari Cimahi dan Purwakarta, Jawa Barat, Yuwono Irwan, iNews melaporkan. Dua Satgas COVID-19 di Sika, Nusa Tenggara Timur diancam menggunakan parang saat akan memindahkan pasien isolasi mandiri. Warga menolak keluarganya dibawa ke lokasi karantina COVID-19. Dua petugas Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur diancam dengan parang oleh pihak keluarga saat hendak menjemput pasien positif virus corona yang melakukan isolasi mandiri. Kedatangan kedua petugas Satgas COVID-19 itu sudah ditunggu pihak keluarga dan warga. Mereka masing-masing memegang parang dan menolak keluarganya dibawa ke lokasi karantina. Aksi warga berhasil diredam anggota TNI yang ikut mengawal kedatangan Satgas COVID-19. Namun akibat aksi pengancaman membuat upaya evakuasi dua pasien COVID-19 batal dilakukan. Bupati Sika Franciscus Sorberto Diogo mengaku sangat menyayangkan dengan kasus yang dialami oleh petugas Satgas COVID-19. Tidak pantang mundur, ya, tetap melakukan edukasi. Ya, saya harap kejadian seperti di Doreng itu tidak terulang lagi. Ya, ini terakhir. Kejadian tersebut berawal ketika petugas Satgas COVID-19 hari Minggu kemarin diperintahkan untuk menjemput dua pasien terkonfirmasi corona di Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sika. Kedua pasien yang isoman itu akan dipindahkan ke lokasi karantina terpusat di Maumere. Namun keluarga menolak dan mengancam petugas dengan parang. Warga juga nyaris membakar ambulans petugas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini harga tes PCR turun menjadi Rp495.000 untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali dan Rp525.000 untuk luar Pulau Jawa Bali. Penurunan harga tes PCR ini adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi soal harga tes PCR yang dinilai terlalu tinggi. Kementerian Kesehatan menetapkan harga tes polimerase chain reaction atau PCR turun hingga 45% dari harga yang ditentukan dalam surat edaran sebelumnya. Harga tertinggi tes PCR di Jawa dan Bali menjadi Rp495.000 dan Rp525.000 untuk luar Jawa dan Bali. Pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp525.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Kemenkes mengklaim harga tes PCR di Indonesia termurah kedua di ASEAN setelah Vietnam. Penurunan tarif berdasarkan turunnya harga pokok tes PCR seperti komponen alat sekali pakai. Kemenkes juga memastikan durasi maksimal hasil tes PCR bisa diperoleh dalam waktu 1 kali 24 jam setelah waktu pengambilan sampel. Pengawasan penerapan tarif tes PCR baru ini nantinya akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin pagi melakukan jemur massal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, salah satu bentuk perlawanan COVID-19, ratusan warga mengibarkan bendera merah putih. Mari bersama-sama kita melawan COVID-19. Merdeka! Sebanyak 300 warga di Desa Kosambi Timur melakukan jemur massal di depan kantor Kecamatan Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin pagi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bahkan dalam melawan COVID-19 serta menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga tersebut mengibarkan bendera merah putih. 360 tahun kenapa tidak merdeka? Karena di dalamnya banyak pengkhianat. Tidak hanya itu, Kepala Desa beserta warga Kosambi Timur juga melepas sejumlah burung merpati. Hal tersebut dinilai, wilayah Kosambi Timur saat ini sudah masuk dalam zona hijau penyebaran COVID-19 yang sebelumnya pada 1 bulan yang lalu masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19
yang mengakibatkan 20 warganya meninggal dunia akibat COVID-19. Ella, salah satu warga, mengatakan berjemur massal ini dilakukan dalam menjaga kesehatan tubuh dan menambah imunitas agar tidak terpapar COVID-19. Tidak hanya itu, warga juga mengibarkan bendera merah putih dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta bentuk perlawanan terhadap COVID-19. Yang ikut masyarakat, Silakan dari tempat yang nyaman. RT, RW, mandor, Sambil menunggu panggilan. Ibu di tempat yang nyaman. untuk menjaga tubuh kita menjauhi dari COVID Corona. Sementara itu, Hasanuddin, Kepala Desa Kosambi Timur, mendukung kegiatan warganya yang berinisiatif melawan COVID-19 dengan berjemur massal. Dirinya juga berharap kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami memberikan motivasi kepada masyarakat kami bahwa kami tetap akan melawan COVID-19. Nah, kegiatan hari ini adalah menjemur yang menambahkan imun kepada masyarakat. Ini terlihat antusias warga cukup banyak. Ada berapa banyak nih jemur massal ini? Kurang lebih 300-an. Usai berjemur, petugas juga memberikan obat-obatan, vitamin, serta beras dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Memperingati kemerdekaan 17 Agustus, Kepolisian Sektor Pasar Rebo menggelar vaksinasi massal dengan menggunakan kostum pejuang dan pakaian adat. Kostum pejuang dan pakaian adat ini digunakan untuk menarik minat masyarakat yang akan menjalani vaksin serta menambah euforia 17-an. Kapolsek Pasar Rebo turut memantau langsung kegiatan vaksinasi massal menggunakan kostum pejuang dan pakaian adat untuk menarik minat masyarakat yang akan melakukan vaksinasi. Penggunaan kostum pejuang dan pakaian adat juga dilakukan sebagai bentuk apresiasi semangat pejuang kemerdekaan, terutama dalam momen 17 Agustus. Jadi kami para perwira pengendali Pasar Rebo sengaja mempergunakan pakaian pejuang 45 ya untuk menyemangati masyarakat untuk mau vaksin. Kita lihat animo daripada masyarakat cukup bagus. Ini hampir lebih daripada 200 orang. Sementara penggunaan kostum pejuang saat vaksinasi massal dianggap unik oleh warga yang hadir. Penggunaan kostum pejuang dalam kegiatan vaksinasi massal membuat masyarakat dapat merasakan euforia 17-an. Buat semangat kita semua, Mas, biar semua pada divaksin gitu. Senang nggak Bu kayak gini, Bu? Senang. Vaksinasi kemerdekaan kali ini terlihat antusias. Warga berbondong-bondong untuk mendaftarkan vaksin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berbagai elemen mahasiswa bekerjasama dengan Polri membagikan paket sembako ke pengemudi ojek online. 1.500 paket sembako disiapkan dalam kegiatan bakti sosial kali ini. Elemen mahasiswa bersama Polres Metro Tangerang Kota menggelar bakti sosial di Karawaci, Kota Tangerang. Bakti sosial kali ini dikhususkan bagi pengemudi ojek online. Ratusan ojol yang sudah terverifikasi antri dari pagi demi mendapatkan paket sembako. Sudah divaksin menjadi salah satu syarat mendapatkan sembako. Bansos. Dari siapa Pak? Dari kampus apa namanya? Lebak. Iya, Lebak. Dapat informasi dari ini dari siapa Pak? Dari link. Iya, BC. Kerasa terbantu apa dengan adanya bantuan beras ini? Alhamdulillah untuk rakyat menengah sangat terbantu. Dapatnya apa aja Pak? Untuk sementara dapat hanya beras. Ya. Cukup senang ya Pak ya? Alhamdulillah senang sekali. Pak siapa Pak? Saya Sahril. Ya. Selain Tangerang, jajaran Polsek Cimanggis juga memberikan bantuan sembako kepada warga kurang beruntung. Polsek Cimanggis bersama 3 Pilar Cimanggis memberikan bantuan paket sembako kepada puluhan warga kurang beruntung di wilayah Kampung Nyencle, Cilangkap, Tapos, Depok.
Sedikitnya 2,5 kuintal beras dibagikan langsung oleh Kapolsek Cimanggis secara door to door. Diharapkan bantuan paket sembako ini bisa lebih bermanfaat bagi warga terdampak pandemi COVID-19. Jadi pada pagi hari ini kami dari Polsek Cimanggis, Polres Metro Depok bersama 3 pilar dari Kecamatan Cimanggis dan Tapos memberikan sembako dan pembagian masker kepada masyarakat yang membutuhkan di saat epidemi COVID-19 dan juga menyambut perayaan hari ulang tahun proklamasi ke-76. Untuk sasarannya sendiri? Jadi pembagian sembako dan masker yang kami berikan pada saat ini kami berharap sedikit meringankan kepada masyarakat yang